warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam air. Air adalah kebutuhan yang tidak akan lepas dari manusia, sehingga air disebut dengan sumber kehidupan manusia. Kemudian air itu sendiri menurut agama terbagi menjadi beberapa macam. Ada 4 macam. Yang pertama, air mutlak. Sekali lagi, air mutlak. Apa itu air mutlak, Pak Ihsan? Air mutlak yaitu air yang bisa digunakan untuk bersesuci. Ketika anak-anak berwudu harus menggunakan air mutlak. Kemudian ketika buang air kecil, maka membersihkannya pakai air mutlak. Ketika hendak sholat, kemudian ketika buang kotoran, buang hajat, BAB juga membersihkannya menggunakan air mutlak. Apa saja yang dimaksud dengan air mutlak itu, Pak Ihsan? Air mutlak secara garis besar adalah air yang keluar dari tanah dan turun dari langit. Ada 7. Yang pertama yaitu air mata air, kemudian air sumur, kemudian air danau, dan yang keempat air laut. Pak, air laut rasanya asin, apakah boleh digunakan untuk bersesuci? Boleh. Kemudian yang 3 adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan, air salju atau air es, kemudian air embun. Maka 7 macam air ini bisa digunakan untuk bersesuci. Yang kedua adalah air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Air mustakmal adalah air bekas bersesuci. Ketika anak-anak berwudu, maka sisa-sisa air yang menetes itu disebut dengan air mustakmal. Maka tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi. Kemudian yang ketiga adalah air musammas. Apa air musammas itu, Pak Ihsan? Air musammas itu adalah air yang ada di suatu wadah semacam tandon, kemudian dia mendidih sebab panasnya sengatan matahari. Di daerah-daerah tertentu seperti Afrika atau daerah-daerah yang lainnya, yang dimana panas matahari sangat menyengat, bisa mendidihkan air. Maka air ini disebut dengan air musammas. Maka anak-anak tidak boleh menggunakan untuk bersesuci. Kalau digunakan untuk menyuci barang seperti baju atau yang lainnya, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah air najis atau disebut air mutanajis. Apa itu air najis? Yaitu air yang kurang dari 2 kolah. 1 kolah yaitu air yang seukuran pada suatu tempat, yang dimana tempat itu lebarnya, tingginya, dan panjangnya itu 60 cm. Seandainya ada air yang kurang 2 kolah, kemudian kejatuhan barang najis semacam kotoran cicak atau bangkai, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Contohnya, ketika mau sholat tidak boleh digunakan untuk berwudu, karena air ini sudah menjadi air yang najis. Pak Ihsan ulangi, air ada 4, yaitu air mutlak, yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Ada 7 tadi. Kemudian yang kedua air mustakmal, yang ketiga air musammas, dan yang keempat adalah air najis atau air mutanajis. Kemudian seandainya ada pertanyaan, bagaimana, apakah boleh kita wudu dengan air dari air kelapa
atau air teh, maka tidak boleh, karena itu air mutlak yang sudah dicampur dengan barang yang suci lainnya, maka dia sudah tidak menjadi air mutlak lagi. Seperti air putih yang dicampur dengan gula, maka dia dinamakan dengan air gula, bukan air mutlak lagi. Kemudian air yang dicampur dengan teh atau juga mungkin air kelapa tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.